sleep enough? I know you don't approve of our alliance with the Feng Hai, but Awesome. For ordering his death. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Warrior. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang kelima dan keenam. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, aktor Joe Taslim yang berperan sebagai Leong sedang melakukan latihan bela diri. Lalu datanglah Mei Ling yang tidak bisa tidur karena memikirkan kesalahannya kepada Sam. Saat turnamen kala itu, Mei Ling memerintahkan kematiannya dan itulah yang membebaninya hingga sekarang. Karena egonya, Mei Ling belum mau minta maaf meskipun Sam saudaranya sendiri. Penny datang ke pabriknya yang hancur akibat ledakan bom yang dilakukan Larry dengan bantuan Sophie. Asistennya Jacob menemukan sisa-sisa opium yang ditemukan di dalam gudang. Oh boy. Sementara itu, Bill dan para polisi sedang mempersiapkan serangan kepada Feng Hai nanti malam. Tak lama kemudian, Lee datang dengan wajah kusutnya. Dia tidak peduli dengan rencana serangan ini karena apa yang menimpa Bill itu akibat ulahnya sendiri. Tapi Bill tetap keras kepala karena dia ingin balas dendam dengan apa yang sudah Feng Hai lakukan kepada keluarganya. Terungkap, ternyata opium itu milik Sam yang sengaja disembunyikan di pabrik Penny. Sam minta maaf karena tidak punya pilihan lain. Anak buah Sam yang tewas telah dipindahkan sebelum polisi datang kemari. Meskipun Penny sudah memaafkannya, tapi dia tidak mau melihat Sam lagi. Kepala polisi mendatangi si Larry karena tahu dialah yang melakukan pengeboman terhadap pabrik Mercer Steel milik Penny. Meskipun dia tidak punya bukti untuk menangkapnya, dia berjanji jika kasus yang sama terulang lagi, Kapolres ini menegaskan akan melakukan upaya apapun untuk menangkapnya meskipun tidak sesuai prosedur. Larry tidak gentar, justru dialah yang akan menerima akibatnya dari kebakaran seluruh kota ini dan para politisi yang membayar gajinya. Toy datang ke perkebunan milik Nelly yang mempekerjakan puluhan wanita mantan PSK. Tak hanya wanita kulit putih, banyak dari mereka yang berasal dari Tiongkok. Salah satunya Fen Hua yang diselamatkan dari rumah bordil yang berada di pantai Barbari. Banyak dari mereka yang sebelumnya mengalami pemukulan, pemerkosaan tiap hari selama berbulan-bulan. Nelly ingin memberi harapan dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Giliran Black yang datang ke lokasi pabrik milik istrinya yang hancur parah. Seperti biasanya, dia mendesak Penny untuk menjual pabriknya saja. Tapi Penny sangat gigih mempertahankan warisan ayahnya ini. Penny membutuhkan setidaknya 1 bulan lebih untuk memperbaiki ini semua. Sebagai wali kota, dia mengingatkan tidak ada masalah dengan kontrak kota selama pabrik ini tidak terlambat memenuhi pesanan sesuai kesepakatan. Tapi sebagai suami, dia berharap Penny menyudahi ini semua dan fokus di dapur. Yongjun yang emosi ingin melakukan balas dendam kepada Larry dan kelompoknya atas kematian beberapa anak buahnya. Tapi mereka berdua tidak mungkin bertindak sendiri. Jika melibatkan organisasi, itu artinya harus melibatkan Father Jun yang tidak mengetahui bisnis tersembunyi mereka ini. Masalah bertambah karena opium yang mereka beli dari Happy Jack terbakar habis. Mereka harus mencari uang untuk melakukan pemesanan ke Tiongkok, jika tidak, Father Jun akan memenggal mereka berdua. Sam berjanji akan mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Tiba-tiba, si Hong muncul. Seperti peramal, dia tahu masalah yang dihadapi dua bosnya ini. Karena membelanya, Hong akan membantu mereka meskipun nyawa jadi taruhan. Fuckery. Look, you guys stood up for me. I didn't. Okay. This onion's bad. We can work with crazy. Nelly mengaku mendiang suaminya mewarisi harta yang cukup berlimpah untuk membiayai semua ini dari awal. Dan kini, anggur menjadi harapan untuk mereka bisa mandiri. Toy merasa malu karena dirinya yang merasa sombong dengan yang dia dapatkan, padahal dengan jalan yang haram. Nelly menghiburnya dengan anggur buatannya, dan setelah itu mereka pun celepok. Chow datang ke markas Feng Hai dengan 2 pekerjanya untuk mengantarkan persenjataan pesanan Zing. Zing memberikan sisa pembayarannya plus uang tambahan agar Chow setia kepadanya. Tapi Chow menolak karena dia tidak mau menjual kesetiaannya. Tak terima dengan sebuah penolakan, Zing membawakan sesuatu untuk Chow. Tak diduga, 2 pekerja Chow yang mengangkat peti-petinya ternyata Leong dan anak buahnya yang sedang menyamar. Dia habisi anak buah Zing di gudang Feng Hai.
Tanpa rasa takut, Chow mengatakan tidak menyukai dia, kelompok ini, dan ancamannya. Chow bermaksud untuk pergi tapi Zing mencegahnya. If you want to do business, We do it with family. Or die for you. That's a problem we got. Di luar, Bill dan puluhan anak buahnya sudah siap untuk menyerang, tapi menunggu Chow keluar. Ternyata, Chow dipaksa untuk meminum 1 gentong susu kuda. It's our new brother. Sementara itu, anak buah Liong terciduk anggota Fung Hai dibawa ke hadapan Zing. Where's the other one? Sedangkan Liong sendiri naik ke lantai atas. Dia simpan pedang milik Toy di tempat ini sebagai barang bukti untuk menjebak Zing. Chow habis-habisan dipukuli anggota Fung Hai hingga akhirnya dia pun melawan. Begitupun dengan Liong yang terlibat pertarungan dengan mereka. Setelah terdesak, Chow menembakkan pistol yang disembunyikan di balik lengan bajunya. Bill dan anak buahnya langsung bergerak saat mendengar bunyi tembakan. Sedangkan Liong dan Zing terlibat duel 1 lawan 1. really wondered. I should tell you, once I kill you, she never been fucked. And all because you didn't have the balls to say, fuck you. Polisi langsung melepaskan tembakan untuk menghabisi seluruh anggota gangster yang dikenal kejam ini. Seorang polisi bernama McLeod harus menjadi korban dalam penyergapan ini. I improvise. Pertarungan sengit antara kedua petinggi gangster yang sebenarnya bersekutu. Liong berhasil melepaskan beberapa pukulan hingga Zing tersungkur. For your pain, it means you're still alive. Lee, let's go. Dia bangkit dan mengambil pedangnya. Setelah lantai bawah berhasil dikendalikan, Bill pun naik ke lantai atas. Dia lepaskan tembakan untuk menghentikan pertarungan itu. Liong memilih untuk kabur dan saat itulah Zing mencoba menyerang Bill. Untung saja Lee datang tepat waktu menyelamatkannya. Oh, you are gonna suffer, Zing. I promise. Puluhan mayat anggota Fung Hai pun diangkat dan mengakhiri sepak terjang kelompok gangster keturunan Genghis Khan ini. Pedang dan arloji milik Timon ditemukan di lokasi ini sebagai barang bukti kejahatan Zing sebagai tersangka pembunuhan beberapa warga kulit putih. Kapolres memuji mereka meskipun bagi Lee alasannya tidak masuk akal apa tujuan Fung Hai menghabisi pengusaha real estate itu. Sementara itu, Liong mengobati lukanya. Saat Mei Ling datang, dia memberitahu Zing telah ditangkap oleh polisi. Mei Ling sadar jika Chow yang mengirim Liong ke sana tanpa sepengetahuannya. Meskipun Mei Ling tidak setuju, tapi Zing menurutnya sudah kelewatan batas dengan menyerang seorang sersan polisi dan keluarganya. Jika saja berhasil, mereka pun pasti akan menerima getahnya. Di samping itu, Yong Jun dibuat pusing. Sam membawa kabar buruk karena Happy Jack tidak mau membantu mereka. Saat melihat Toy berada di lantai atas, Sam akan mencoba cara lain. Khawatir dengan keselamatan darah dagingnya dan tidak ingin anaknya itu menjalani profesi yang sama dengan ibunya, Chow membawa Hannah dari tangannya.
Sam menolak memberi pinjaman karena Toy tahu Sam dan Yongjun bertindak tanpa persetujuan Father Jun. Toy menilai bukan hanya Mai Ling yang berbahaya, tapi kini Sam juga karena telah mengadu domba ayah dan anak itu. Chow menyerahkan Hannah kepada Nelly karena dia ingin anaknya punya kehidupan yang lebih baik dari dirinya dan ibunya yang seorang pelacur. Nelly mengenal satu pasangan orang baik dan dihormati yang ingin sekali memiliki anak. Sam kembali memenangkan pertarungannya di Barbary Coast. Dia menjadi juara karena tidak ada satupun petarung yang datang ke kapal ini berhasil mengalahkannya. Ternyata Mai Ling datang untuk menyaksikan sendiri pertarungan adiknya ini. Dia datang untuk minta maaf kepada Sam atas semua kesalahannya. Tapi sepertinya Sam sudah menutup pintu maafnya setelah Mai Ling memberikan perintah kepada Leong untuk membunuhnya. Sam berjanji akan menghancurkan Longzi dan semua orang yang disayanginya agar Mai Ling bisa melihat semuanya musnah. Vega mengira Sam sedang bertengkar dengan kekasihnya. Solusi lain untuk mendapatkan uangnya, Sam meminta Vega mengatur pertandingan di lokasi yang dia sebut bayarannya 10 kali lipat lebih besar dari kapal ini. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Menaiki sebuah kereta, Vega membawa Sam dan timnya ke Rockers Mill yang berada di dekat perbatasan Meksiko. Seluruh wilayah ini adalah properti pribadi milik seorang sultan bernama Elijah Rocker. Dia mengadakan turnamen hidup atau mati setiap tahunnya yang diikuti para petarung dari seluruh negeri. Bayarannya pun mencapai $2.500. Seperti biasa, yang dilirik si Suneo ini adalah gadis-gadis seksoynya. Tak hanya tanah dan bangunan, polisi di kota ini menjadi kaki tangannya si Rocker. Sesuai peraturan, tidak boleh ada senjata apapun yang dibawa ke dalam peternakan sultan itu. Mereka yang membangkang akan bernasib seperti ini. I'll get them through. Pisau yang dibawa Yongjun pun harus diserahkan. 3 anggota gangster Hopway ini ditempatkan di sebuah kamar, sedangkan Vega di kamar lainnya. Yongjun tidak percaya jika Sam tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda Vega. Dia beralasan kerjasamanya murni profesional kerja. Sam kemudian berjalan-jalan di kota ini, lalu masuk ke sebuah bar. Seorang petarung bernama Jagger yang baru datang sempat menyenggolnya. Keduanya hampir saja terlibat perkelahian jika Vega datang terlambat. You sure you won't be? Thanks. I thought so too, but for some reason... What are you gonna do about it? All right, let's do this. Dolph Jagger, right? Who the fuck are you? Someone. Maybe you get the feeling back in an hour or two. Let's get a drink. To stay inside the gates until the tournament. You want company? Stay out of trouble or rest. Sore hari, seluruh tamu diundang makan malam oleh Rocker dan istrinya Marisol. Sebagai sultan pemilik tanah ini, Rocker berjanji mereka yang menang dalam turnamen ini akan pulang dengan kekayaan. Dia pun tunjukkan pistolnya yang disebut dari 100 tahun yang lalu menjadi senjata paling mematikan menggantikan pedang. Without gunpowder, there would be no America. The intimacy and the honesty, the weapons they were born with. You celebrate all of you. And one of you is... That's what America is, isn't it? A place where, gentlemen, my wife, Marisol, ordered with the Mexicans so long that I actually left my wife for her. Here we invite you to celebrate it with us. May the best man win! Or we think so. You'll need your strength. Dalam pertandingan pertamanya, si Jagger berhasil menjatuhkan lawannya lalu melihat ke arah Sam. Yongjun penasaran kenapa pria ini seperti tidak sabar ingin menghajar Sam. Sam lalu mengikuti Vega ke sebuah bukit. Ternyata dulunya kota ini masuk ke dalam wilayah Meksiko. Sam menceritakan kisah dirinya yang ingin membawa pergi saudarinya dari San Francisco, tapi dia tidak mau pulang. Dia bertahan karena tidak punya saudara lagi di Tiongkok.
Vega sendiri menceritakan kisah hidupnya yang tak jauh berbeda dengan Sam yang hanya memiliki satu saudara perempuan. Mereka telah mengambil hak atas tanah dan uang milik keluarganya. Di pertandingan selanjutnya, Jagger benar-benar luar biasa. Dia berhasil menjatuhkan lawan-lawannya. Giliran Sam yang akan turun untuk melawannya. Hanya satu pesan yang diberikan Yongjun, kalahkan Jagger karena dia butuh uangnya. Vega pun memberikan dorongan untuk mengalahkannya dengan cepat sebelum dia membunuhmu. Tak diduga, Sam berhasil menjatuhkannya hanya dengan sekali tendangan saja. Pertandingan berlanjut, para peserta turnamen ini mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sam kembali berhadapan dengan seorang petarung cakar meong. Meskipun sempat terkena cakarnya, Sam berhasil memenangkan pertandingan. Muncul lagi seorang petarung dari Tiongkok yang memiliki kekuatan di kakinya. Saat berhadapan dengannya, Sam cukup dibuat kewalahan. Tapi pada akhirnya, Sam kembali menang. Rocker dan istrinya cukup terkesan dengan kemampuan Sam. Okay. Never better. Tak lama kemudian, tangan kanan Rocker yang bernama Smith mengundangnya untuk makan siang di istananya. Sedangkan Hong memata-matai beberapa pria yang mencurigakan sedang merencanakan sesuatu kepada Sam. Di malam hari, Hong mencegat mereka saat membuntuti Vega dan Sam yang hendak pulang. Mereka bertiga babak belur dihajar oleh Hong. It's a damn problem with this China. Sementara itu, Sam dan Vega pun terlibat kisah ranjang bergoyang. Tak mau ketinggalan, si Suneo mendapat gadis incarannya. Ketika jamuan makan siang, Rocker memberikan penawaran kepada Sam untuk melatih anak buahnya teknik bela diri kungfu. Smith kurang setuju karena menurutnya peluru jauh lebih baik. Sam sendiri menolak karena dia sendiri bukan seorang master. Vega penasaran dengan pistol milik Rocker. Dia mengaku pistol istimewa ini dibuat oleh seorang empu dari Meksiko Utara. Vega penasaran dengan beratnya. Sebelum memegangnya, Smith mengeluarkan semua peluru dari dalam pistol tersebut. Vega menceritakan dirinya pernah melihat pistol itu dari orang-orang Amerika yang memaksa keluarganya menjual tanah leluhurnya. Ayahnya sudah menolak, tapi ada satu orang Amerika yang tidak mau menerima penolakan. Sam mulai sadar Vega sedang merencanakan balas dendam. Ternyata Vega membawa satu peluru aktif yang dijadikan kalungnya. Ketika Sam melawan Smith, ini yang dilakukan Vega. What the fuck? Setelah Rocker berhasil dibunuh, mereka berdua keluar untuk melarikan diri. What do you got here? Get up. Come on. Tapi sebelum itu, mereka berempat harus menghadapi puluhan anak buah Rocker. Tapi jumlah musuh yang terlalu banyak dengan persenjataan yang lengkap, mereka terpaksa menyerahkan diri. Petugas polisi membawa mereka untuk disidang lalu digantung di Sacramento. If it were up to me, I'd have gutted the Sacramento for trial. And then you'll hang. Don't you worry. We'll get them where they're going. Di dalam perjalanan, Sam nampak kesal kepada Vega karena telah memanfaatkannya. Tapi Vega malah tersenyum karena ternyata para polisi ini adalah orang-orang bayaran mereka. Dan Marisol sebenarnya adalah saudari Vega. Faktanya, Rocker's Mill adalah tanah ayahnya yang direbut oleh Rocker. Karena Rocker telah dibunuh, Marisol akan mewarisi semuanya. Dan itu artinya tanah leluhurnya itu akan kembali ke tangan mereka. Hadiah uang tetap diberikan kepada Sam.
You don't want to be anywhere near here when the real marshals come. So I guess this is goodbye. Doesn't have to be. Tapi tiba-tiba Smith muncul menembak Vega. Yongjun membalas dengan melemparkan pisaunya yang jauh lebih cepat dari tembakan Smith. Hingga akhirnya Vega pun menghembuskan nafas terakhir. Yongjun, Sam, dan Hong kembali ke San Francisco. Father Jun dan anggota dewan rupanya sudah menunggu kedatangan mereka untuk menjelaskan semuanya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.